Waktu bapak sama ibu syahadat sih sebetulnya aku lebih ke orang tua ya. Kalau mungkin kalau ke adik ya udah gitu ya. Maksudnya ya alhamdulillah karena kan walaupun dia juga baru baru aku ajak tapi mau ya, maksudnya aku juga bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih gitu. Tapi kalau misalnya orang tua di situ jujur aku kayak ini tuh kayak aku dikasih gift gitu sama Allah, terus kayak terkejutnya ya luar biasa gitu, jadi kayak nangis aja, jadi kayak ya Allah terima kasih doaku didengar. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Evi. Agama saya sebelumnya dari Katolik dan nama baptis saya Magdalena. Latar belakang saya asli Jakarta sih, terus dengan kegiatan saat ini bekerja dan ibu rumah tangga. Saya sahadat di Puri Cinere, masjid perumahan di dekat rumah saya. Syahadatnya itu kurang lebih 2 tahun lalu. Kemudian saat saya syahadat di sana, saya mendapatkan sertifikat yang dimana sertifikat itu sebagai kayak identitas kalau saya sudah menjadi muslim, seperti itu. Apa sih yang membuat tertarik Mbak Evi itu jadi seorang muslim atau tertarik pada Islam? Awal mula saya tertarik itu karena beberapa aturan yang ditetapkan sama Allah ya, maksudnya wanita muslim itu harus berhijab. Dari situ aku mulai penasaran kenapa sih harus berhijab, kenapa harus menutup semuanya, sedangkan kalau dia berhijab ya rambut dia nggak kelihatan. Terus menurut aku pada agama yang dulu itu ya wanita tuh salah satu kecantikan itu ada di rambut gitu. Jadi kalau misalnya rambutnya nggak kelihatan, ya penilaiannya dari mana selain dari wajahnya gitu. Dan saya kemudian tertarik, saya cari tahu, ternyata di balik perintah Allah itu, hijab itu, Allah itu memuliakan sekali wanita muslimnya gitu. Jadi Allah itu menjaga auratnya, menjaga sesuatu yang boleh dilihat hanya mahramnya saja, yang dimana mahramnya itu seperti keluarga kayak ibu bapak, terus suaminya, atau saudara-saudara yang boleh melihat auratnya. Suaminya yang dimana kalau misalnya dia mau lihat auratnya, dia harus menikahi, dia harus bertanggung jawab seumur hidupnya, dan dia harus membimbing. Jadi segitu spesialnya orang muslim. Jadi wah ternyata fantastis banget gitu aturannya gitu. Jadi mulai tertarik dan alhamdulillah diizinkan oleh Allah aku untuk menjemput hidayahnya. Seperti itu teman-teman sahabat ngaji cerdas. Memangnya di agama Mbak Evi sebelumnya tuh diatur tuh masalah? Kalau untuk secara berpakaian tidak ada aturan karena memang itu kayak moral aja sih. Misalnya kayak ya ke gereja memang harus sopan tapi tidak ada batasan-batasan. Jadi aku masih tetap melihat orang pakai celana pendek, masih terbuka, yang dimana menurut, karena kan moral itu kan balik lagi ke orangnya. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, saat aku di agama sebelumnya ya fashion kayak itu identitas. Jadi begitu dia menggunakan fashion itu ya itu identitas dia gitu. Selagi dia nyaman, selama dia merasa oke, ini fashion gua dan ini identitas gua, jadi gue nyaman menggunakan ini, pasti mereka akan pakai seperti itu. Ya udah, jadi kayak go ahead aja gitu. Jadi nggak ada aturan baku, misalnya kayak celana harus di atas lutut atau maksimal gitu di atas lutut, atau baju pokoknya bener-bener nggak ada aturan, jadi senyaman orang itu aja gitu. Jadi yang itu yang membuat salah satu aku tertarik ke sama agama Islam seperti itu. Soalnya hijab itu karena ada lingkungan, misalkan teman-teman pakai hijab atau lihat tontonan tertentu, terus langsung merasakan bahwa kok kayak enak berhijab terus dan sebagainya gitu, itu gimana? Awal mula aku melihat itu kayak karena kan di lingkungan juga nggak banyak
maksudnya di lingkungan terdekat. Jadi aku lebih lihat keluar, misalnya kayak aku ke mall gitu, kok ini dia beda sendiri gitu, hijabnya panjang banget, kok ada yang sebagian ada yang pakai cadar gitu. Jadi ngerasa orang itu spesial gitu. Jadi dia di antara ribuan orang tapi hanya ada beberapa yang menggunakan hijab, dan lama-lama aku melihat mereka tuh kayak ini orang cantik banget gitu, karena dia rela untuk membuang hasrat duniawinya untuk ya udah gue hanya untuk menjalankan ibadah gitu. Jadi lama kelamaan aku ngerasa kayak ini orang nih spesial gitu. Spesial dalam arti dia tuh tetap cantik walaupun dia berhijab gitu, karena mukanya tetap senyum atau apa. Jadi kecantikan akhirnya definisi cantik itu bukan hanya dari rambut, dari pakai baju harus terbuka atau gimana gitu, tapi gimana dia memperlakukan diri dia sendiri gitu. Apakah Mbak tidak pernah mendengar bahwa hijabin aja artinya dulu sebelum hijabin fisiknya? Toh banyak juga yang orang berhijab tingkah lakunya tidak sesuai dengan seorang muslimah. Pernah dengar? Sering banget gitu. Rata-rata memang kan di lingkungan aku juga banyak ya yang nggak berhijab. Terus ada sebagian yang muslim kayak, lu kenapa nggak hijab? Kan hijab kan salah satu perintah gitu. Terus teman-teman selalu bilang, ya aku belum siap dengan cara mungkin dia harus mengurangi kegiatan yang harus membedakan itu, ternyata ini nggak boleh dan ini boleh. Mungkin mereka belum siap antara memfilter aturan yang baku yang udah dibuat sama Allah, tapi dia belum bisa nerima 100%, sehingga dia masih oke, aku belum siap gitu. Tapi setelah aku cari tahu gitu, jadi hijab sama perilaku orang tuh sebenarnya gimana sih gitu, apakah memang seperti itu wanita muslim jadi boleh kalau misalnya kita belum berhijab, ya itu boleh memangnya gitu. Setelah aku cari tahu sebenarnya hijab dan perilaku orang itu berbeda gitu. Jadi hijab itu adalah perintah dari Allah langsung, sedangkan perilaku itu adalah ya maksudnya akhlak dia gitu. Jadi kalau misalnya dia pakai kerudung dan tidak pakai kerudung pun ya harusnya tidak berbeda gitu. Meluk agama Islam itu gimana perasaan waktu itu? Itu perasaannya nano-nano sih, kayak awalnya kan sebelum syahadat itu mikir kayak ini tuh ujian di agama aku sebelumnya atau gimana, karena aku juga cerita sama temen aku yang notabene dia memang agama di sebelumnya gitu. Dia bilang kayaknya lu lagi jauh deh dari Tuhan, Vi gitu. Jadi oh iya ya, tapi waktu lagi dilemanya saat itu ya aku berdoa dengan cara dua gitu. Jadi ya Allah, kalau emang ini jalan aku untuk menjemput hidayahmu, permudahkan gitu. Terus aku doa lagi yang sebelahnya, jadi kalau ya Tuhan, kalau memang ini ujian, tolong kuatkan aku, tebalkan iman aku untuk tetap stay di agama aku saat ini gitu. Jadi dua itu. Nah setelah aku syahadat, perasaan pertama kali aku itu kayak jadi ya nggak bisa digambarin, tapi ada sesuatu yang ngerasa aku kosong terpenuhi gitu. Jadi kenapa aku bisa istilahnya bisa memeluk agama yang sekarang itu karena di saat yang kemarin itu kayak ada satu yang kosong gitu, yang belum terpenuhi dan aku nggak tahu itu apa. Tapi kemudian aku syahadat, ya alhamdulillah Allah penuhi itu semua. Yang ngerasa aku masih ada satu gelas yang belum aku penuhin, ternyata iman itu gitu. Terus jadi seorang muslim kan tentunya nanti belajar belajar ikut majelis, itu apa yang berkesan tuh ketika proses belajar? Proses belajar itu karena kan belajar itu memang harus ada wadahnya ya Kak ya, maksudnya harus ada tempatnya. Awalnya sebelum aku tahu ada wadah itu ya aku selalu belajar ya seketemunya aja gitu. Begitu aku mendapatkan wadah dan tempat dan teman-teman yang soleh dan soleha, ya alhamdulillah banget Allah mudahkan di dalamnya, dan Allah tuh kasih kayak petunjuk ini loh yang benar gitu. Jadi teman-teman pun akan mempengaruhi kita gitu kan. Jadi di tempat aku belajar ini, mereka tuh nggak cuma ngomongin di dunia, tapi dia selalu mengingatkan aku untuk kayak ayo Vi, kita sama-sama, kita membersamai, kita
sama-sama cari ridho Allah, kita sama cari apa yang Allah suka kita lakuin gitu. Jadi jangan sampai Allah murka sama kita gitu. Karena mereka tujuannya tuh kayak semoga kita di surga itu sama-sama, semoga kita masuk surga itu bergerombol sama-sama, saling jaga, jadi saling ingetin gitu. Jadi di sana waktu aku belajar itu yang aku nggak dapet nih dari luar gitu. Jadi yang aku melihat Muslim pada umumnya ya ternyata masih kurang gitu. Ternyata ini tempatnya. Jadi ini tuh yang benar gitu. Jadi ada satu hal memang yang aku belum dapetin, tapi alhamdulillah di situ udah dapet gitu. Dan di sana sih aku alhamdulillahnya ya saling diingetin sama teman-teman gitu. Jadi jangan sampai kita ada di satu titik. Jadi mereka tuh selalu bilang dunia itu kayak bagaikan titik gitu. Jadi jangan sampai di titik ini kita merusak perjalanan kita di yang tak terbatas nanti gitu. Komunitas apa aja sih yang diikuti oleh Mbak Evin? Untuk sekarang komunitas yang maksudnya yang aku ikutin itu ada titik temu. Titik temu itu tempat kayak wadah. Jadi di sana itu memang isinya mualaf. Kita dibimbing, kita dikasih space untuk kita bercerita, kita dikasih space untuk kita ngerasa aku tuh punya saudara, aku punya teman, aku punya orang yang mencintai kami karena Allah gitu, yang selalu membersamai kami, yang selalu ingetin kami. Kalau misalnya kami jauh, mereka selalu yuk balik lagi, karena memang kita butuh mereka gitu. Jadi itu satu komunitas yang aku ikutin, yang aku jalani saat ini. Selebihnya aku hanya ikutin kajian-kajian, aku ikut kayak kelas-kelas akidah karena aku ingin juga belajar gimana sih sebagai jadi muslim yang baik, yang benar, yang sesuai dengan syariat Allah gitu. Tentu ketika masuk Islam itu kan pasti ada hubungannya dengan keluarga. Kan berbagai macam nih reaksi dan respon. Itu tolong diceritakan. Respon pertama kali aku masuk Islam memang aku nggak bilang sama kedua orang tua aku. Aku cuma ngajak adik aku yang terakhir, namanya Devi, aku ajak, gini Dev, mau syahadat nggak? Itu sehari sebelum aku syahadat, jadi aku tuh syahadat di hari Senin, hari Minggu aku kontak dia WhatsApp, Dev, mau syahadat nggak? Yuk gitu, ya Mbak, aku mau gitu. Ya udah aku segampang itu, maksudnya alhamdulillah banget Allah lembutin hatinya adik aku untuk untuk mengatakan iya gitu, aku mau syahadat. Terus kemudian karena aku sering ke rumah ibu bapak gitu, terus mereka mulai lihat ketika aku sholat gitu, kok nih anak sholat gitu. Jadi tapi bapak nggak ngomong langsung sama aku, bapak cuma ngomong sama ibu nanya, ya nanya-nanya. Tapi di situ karena kan baru aku yang muslim, jadi orang tua aku masih ada di agama sebelumnya, ya mereka kayak marah pasti, karena kan siapa sih yang mau beda agama dengan anaknya gitu kan, karena mindset dia adalah agama yang dia peluk saat ini yang benar gitu. Ya kemudian gak lama ya aku ngobrol sama ibu, ya aku ceritain semua kenapa aku jadi muslim. Terus ibu juga mau, cuma ibu masih takut sama bapak gitu pada saat itu gitu. Ya udah aku bilang ya udah Bu, doa aja gitu, maksudnya semoga Allah kasih kemudahan, Allah kasih waktu yang tepat gitu kan, karena waktunya Allah tuh waktu yang terbaik gitu. Walaupun kita sudah merencanakan sebaik mungkin, kalau memang Allah belum kehendak ya pasti ini bukan terbaik untuk kita gitu. Jadi ya aku hanya bilang kayak gitu ke ibu. Terus ya alhamdulillah setelah itu 3 bulan atau 4 bulan kemudian ibu syahadat, dan gak lama lagi bapak syahadat. Jadi ya alhamdulillah itu adalah salah satu nikmat yang Allah kasih ke aku, memberikan kemudahan untuk keluarga aku memeluk agama Islam. Kemudian ada satu lagi yang adik aku yang kakaknya Devi, itu aku bilang, Wi ayo kita maksudnya sama-sama jadi sama-sama jadi agama kita muslim gitu. Lui pada saat itu ya dia nggak ngomong iya atau enggak, dia cuma diam. Tapi ya Allah, aku mau adikku muslim, karena yang aku sudah sedikit-sedikit belajar ya, maksudnya kalau di luar muslim itu kan Allah langsung masukin ke neraka jahanam gitu. Aku nggak mau, karena aku sayang sama adik aku gitu kan. Jadi aku selalu berdoa, ya Allah, aku sayang sama adik aku nggak mau dia jadi salah satu penghuni neraka gitu kan. Maksudnya permudahkan dia untuk memeluk agama Islam gitu.
kemudian Allah kasih jalan, Allah ridho, dan Allah mengabulkan doa aku. Setelah lebaran dia muslim, jadi jarak aku sama dia kurang lebih itu 8-9 bulan untuk dia mengatakan iya mbak aku mau syahadat gitu. Segitu ceritanya. Apa perasaan yang paling ini saya diungkapin ya? Kan mungkin kalau ketika mbaknya sendiri syahadat, dan ini kan semuanya, hampir satu keluarga tuh semuanya tuh. Jadi, rasanya itu kayak Allah tuh sayang banget sama aku gitu loh. Maksudnya walaupun aku udah banyak ya sebelumnya kan, karena aku juga belum, walaupun aku udah ada tuntunan dan pedoman dalam hidup yang di agama sebelumnya, dan ternyata tuh Allah kasih aku tuh spesial gitu. Aku ngerasa ya, maksudnya aku ngerasa diri aku tuh ya aku spesial gitu, karena nggak semua yang Allah kasih, maksudnya nggak semua orang yang Allah kasih kemudahan untuk menjemput hidayahnya. Jadi kalau misalnya aku lagi capek, lagi ngerasa kok ujiannya luar biasa ya, fantastis, wow gitu kan, maksudnya kayak, tapi aku balik lagi, enggak Vi, karena kamu tuh spesial, karena kamu dipilih sama dia, karena kamu umat-umat pilihannya, karena nggak semua orang bisa segampang itu ngajakin keluarganya, apa ya, maksudnya memberikan dorongan untuk diri kita sendiri syahadat. Jadi Masya Allah, jadi aku selalu merasa Allah itu sayang, di mata Allah itu kayaknya aku spesial gitu. Jadi rahmat yang udah Allah kasih ke aku itu udah berlimpah ruah yang aku rasakan gitu. ada rasa terkejut nggak ketika, kan tadi kan orang tua kan sempat marah ya? Iya. Yang tiba masuk Islam tuh ada rasa terkejutnya, terus ada perubahan nggak gitu loh? Waktu bapak sama ibu syahadat sih sebetulnya aku lebih ke orang tua ya. Kalau mungkin kalau ke adik ya udah gitu ya. Maksudnya ya alhamdulillah, karena kan walaupun dia juga baru aku ajak, tapi mau ya, maksudnya aku juga bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih gitu. Tapi kalau misalnya orang tua, di situ jujur aku kayak ini tuh kayak aku dikasih gift gitu sama Allah, terus kayak terkejutnya ya luar biasa gitu. Jadi kayak nangis aja, jadi kayak ya Allah terima kasih, doaku didengar, walaupun dosa aku tuh masih berlimpah ruah banyaknya gitu, tapi Allah kasih kemudahan di dalamnya. Terus perilaku maksudnya dari keluarga yang udah muslim ya alhamdulillah, walaupun kita masih belajar, masih jauh dari kata sempurna, aku melihat itu kayak perubahan drastis gitu loh. Jadi kayak grafik tuh benar-benar kayak naik gitu loh. Jadi kayak yang tadinya seperti ini jadi berubah jadi lebih baik gitu, yang tadinya ya pokoknya macam-macam ya, jadi pokoknya ke arahnya tuh grafiknya itu naik gitu loh, fantastis. Jadi lebih, kalau misalnya ditanya berubah atau tidak, pasti berubah. Terus kan ada teman-teman yang dulu mungkin sama-sama non muslim ya? Itu apakah komunikasi masih berjalan atau mungkin ada komunikasi yang hilang atau gimana? Di teman-teman sebelumnya ada sebagian, setelah aku jadi muslim ya aku akhirnya memfilter mana yang bisa aku jadi ya masih komunikasi gitu, maksudnya masih bisa aku ajak main gitu, karena ya qadarullah, mungkin Allah juga bukakan, maksudnya kasih aku akal gitu untuk memfilter yang mana yang boleh dan tidak boleh gitu. Jadi di sebelumnya juga memang ya aku bukan mau mau merendahkan atau menjelek-jelekan temen aku yang dulu gitu, karena kan memang banyak yang syariat yang Allah larang itu rata-rata ada yang di sebelumnya. Jadi mereka pun akhirnya ya awalnya memang itu proses ya Kak, maksudnya aku juga waktu pertama kali masuk Islam ya aku jujur aja gitu, aku takut nggak punya temen gitu, karena mereka itu selalu ada gitu, selalu bantu, selalu mau dengerin aku curhat, walaupun ya seadanya gitu ya, sebagai teman lah gitu. Tapi di situ aku ngerasa kayak iya dia baik tapi sesuai nggak sama syariat yang aku jalanin sekarang gitu. Jadi di situ aku mulai belajar gimana sih jadi seorang muslim yang Allah ridho, yang Allah maksudnya yang Allah mau gitu. Jadi di situ aku juga belajar ini teman, oke, ini cuma buat istilahnya kayak say hi gitu. Ini teman yang ya udah masih boleh lah ini istilahnya nongkrong gitu. Tapi kalau dia udah mulai
Karena memang masya Allah ya teman-teman aku tuh kalau misalnya aku main, yuk kita buka botol gitu, mulai dari 100.000 pertama, mulai loh itu kayak gitu. Jadi terus ada yang kadarullah memang juga ada satu yang menyimpang gitu. Jadi sekali misalnya kita ngobrol atau apa, dia selalu cerita dengan pasangannya, terus aku harus gimana nih gitu kan. Karena di agamaku tidak boleh gitu, tidak boleh membenarkan akan hal ini. Jadi aku belajar di situ, akhirnya aku memfilter ya hubungan aku sama dia. Memang ada sebagian teman-teman aku yang akhirnya jauh, tapi juga dibilang marahan bukan marahan ya, tapi lebih kayak udah gue nggak mau main sama lo lagi gitu. Jadi dia kayak udah nge-cut aku, udah kayak udahlah gue nggak mau main sama lo lagi karena kita udah beda server nih gitu kan, karena kita udah beda mindset, karena menurut lo ini nggak boleh tapi menurut gue masih mau gitu. Jadi ya lama-lama ya dengan sendirinya ya seleksi alam gitu loh Kak. Jadi ada sebagian benar-benar yang akhirnya masih menjalin, ya memang itu yang tidak sedrastis pergaulannya yang dilarang gitu. Ujian itu datangnya waktu jadi muslim, setahun aku jadi muslim. Kemudian ujian itu datang yang dimana wow itu fantastis, gede banget menurut aku, karena masya Allah ini ujiannya luar biasa gitu kan. Ya di situ jujur aku ngerasa kayak aku down lagi, karena kan aku masih tahap belajar, aku masih belum mengenal Allah 100%, aku masih belum mengenal makna arti bertawakal, arti taat sama Allah gitu. Yang aku tahu ya taat gitu, bertawakal ya udah bertawakal, tapi maknanya itu aku belum dapet, dan pada akhirnya ya aku down lagi, jatuh lagi di situ. Jadi pas aku jatuh ya alhamdulillah Allah maksudnya ingetin aku lagi, Vi ayo kita bareng-bareng, kita mulai lagi dari nol gitu. Kita cari lagi tempat untuk kita belajar, mungkin yang di kemarin kamu masih kurang belajarnya gitu. Jadi kamu belum mengerti apa sih artinya bertawakal, berserah diri sama Allah gitu, jangan mengandalkan umatnya, jangan mengandalkan manusia-manusia yang ya sama-sama ciptaan Allah gitu. Karena pada saat itu aku sangat mengandalkan, masih mengandalkan teman-teman aku, masih mengandalkan ya sekeliling aku, yang ternyata pada saat itu ujian itu mereka tidak bisa membantu apa-apa gitu. Dan di situ aku juga lagi disentil gitu sama Allah, kenapa kamu nggak ngandelin aku aja gitu, kenapa kamu mencari yang lain gitu, kenapa nggak aku gitu. Jadi di situ juga aku makin dikuatin, ya ini artinya bertawakal sama Allah, berserah diri sama Allah gitu. Karena di dalam aku dikasih tahu sama Umi ya, maksudnya Umi orang salah satu yang aku tempat belajar, dia selalu ingetin aku, alhamdulillah Allah kasih dia di hidup aku gitu. Dia selalu inget aku, Kak, sebesar apapun ujiannya jangan pernah lupa sama Allah, jangan pernah jauh dari Allah, selalu ingat sama Allah gitu. Jadi Allah gitu, nggak ada yang lain gitu. Jadi dia selalu ingetin aku, dia selalu pegang aku untuk yuk sama-sama kita mulai lagi, kita belajar lagi gitu. Nah di situ juga aku ngerasa kayak ketika ujian itu datang, aku manusiawi, aku marah sama Allah, aku mempertanyakan kenapa aku ya Allah gitu. Tapi aku nggak sengaja aku buka Al-Quran gitu kan. Kemudian ada satu ayat yang aku ketemu, ya intinya ketika kamu merasa capek, lelah, sholat, sabar gitu. Jadi dua itu terus Allah itu nggak akan memberi suatu ujian ke hambanya melebihi kapasitas orang tersebut gitu. Jadi aku berpegang pada saat itu, aku berpegang pada ayat itu. Aku ya udah, aku sholat, sabar, sabar. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih kemudahan di dalamnya. Lalu bagaimana Islam itu mempengaruhi kehidupannya Mbak Evi? Aku itu tipe memang anak yang keras, tipe anak yang enggak, kalau ini udah gitu. Jadi tapi di Islam aku diajarkan untuk lemah lembut. Jadi itu yang buat aku kayak, Vi belajar yuk lemah lembut, karena memang Islam itu mengajarkan seperti itu gitu. Untuk mengasihi, untuk apapun yang terjadi nggak boleh ada kata
kekerasan gitu, nggak boleh ada kata membantah, nggak boleh ada ya sakit hati atau apa, karena ya udah kalau misalnya Islam mengajarkan untuk menjadi orang yang lemah lembut, ya kamu harus ikutin gitu, walaupun memang itu salah satu salah satu soal kehidupan aku yang harus aku selesaikan gitu, karena emang nggak mudah ya, maksudnya watak itu kan bawaan gitu ya, bawaan yang memang ya udah gitu dari lahir memang seperti itu, tapi kita harus merubah kalau memang itu kita ngerasa itu kayaknya nggak baik, kita harus berubah walaupun memang ya sudah bergumul gitu. Ya deh, bentar lemah lembut gitu. Jadi aku diajarkan seperti itu ya, alhamdulillah. Aku masih proses seperti itu. Iya, sekarang udah jadi seorang muslimah ya. Allah mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah. Terus, bagaimana merespon pandangan negatif terhadap agama Islam? Kan kalau mungkin dulu selalu aja kan agama masih ya bodo amat gitu ya. Kalau sekarang kan sudah jadi seorang muslim, tentunya kan saya bilang tadi agama Islam adalah agama dakwah, ajaran. Jadi ketika ada orang memandang agama Islam dengan pandangan negatifnya, bagaimana respon Mbak Evin? Waktu aku memeluk muslim kan aku kan nol ya, maksudnya secara ilmu agamanya aku masih nol, aku tanya sana sini ABC, jadi pokoknya trik aku nanya orang tentang agama itu aku ngelihat dia gitu, ini anak sholat nggak gitu, kalau dia sholat ya aku tanyain, karena setidaknya dia menjalankan basicnya dia gitu sebagai muslim gitu, seorang muslim gitu. Kalau dia istilahnya sholat ya insya Allah dia adalah ilmu yang dia punya gitu. Jadi aku selalu tanya, ya memang tanggapannya memang fantastis ya, maksudnya kayak mereka, Mbak lu belajar di mana gitu, iya si Ustadz A gitu, aku nyebutin ya aku belajar sama si Ustadz A gitu. Dia tuh mantan dia bilang dia gitu, apa ya gitu. Jadi selalu ada aku belum mendapatkan ilmunya, tapi aku selalu dikasih dikasih jangan sama dia karena dia tuh ekstrim apa segala macam. Aku belum dapetin ilmunya, tapi kok kamu ngomongnya gitu sih, jadi kamu tuh selalu memandang Islam kayak gitu, aku bilang gitu. Ya tapi kan kita harus hati-hati segala macam. Jadi kayak akhirnya ya udah oke, filter, oke ini aku coret nih orang ini gitu, terus aku cari lagi si A, si B, si C sebelum aku menemukan komunitas titik temu. Jadi setelah aku menemukan titik temu, ya memang agama Islam memang nggak sepenuhnya bisa diterima sama orang Islam bahkan gitu yang udah lahir. Jadi aku di situ filter, karena aku selalu karena aku udah alhamdulillah Allah kasih jalan untuk aku belajar. Jadi aku memfilter apapun yang mereka sampaikan, ya aku nggak akan balas dengan apa yang aku tahu gitu, tapi ya udah gitu. Tapi di situ aku kayak ngerasa malah aku harus makin mengenal Islam gitu. Islam itu apa, kenapa aku harus sholat, kenapa harus aku puasa gitu, kenapa harus aku berhijab gitu. Jadi aku benar-benar mencari tahu, dan alhamdulillahnya pendapat mereka yang tentang negatif itu malah aku sebenarnya lo yang belum belajar deh, lo yang belum cari tahu deh gitu. Jadi karena Islam itu nggak se-ekstrim itu gitu, karena yang se-ekstrim itu pikiran lo aja yang terlalu sempit gitu, karena belajarnya masih kurang lah gitu. Jadi aku selalu pegang kayak gitu, dan aku tidak mau melihat oknum-oknum gitu, oknum-oknum yang dimana membuat Islam itu menjadi jelek gitu. Karena apapun yang Allah syariatkan, apapun yang Allah kasih pedoman untuk kita, itu semuanya balik lagi untuk kebaikan kita. Jadi jangan melihat Islam itu adalah sesuatu yang ekstrim, dia harus pakai cadar itu ekstrim apa segala macam, bukan. Itu bukan suatu yang harus jangan harus sebagai patokan ini agama jelek, ini agama nggak baik gitu, karena se ekstrim itu gitu. Jadi kalau misalnya aku menilai Islam pribadi, kalau kamu udah belajar mengenal Islam dengan baik, kamu akan segitunya mencintai agama yang kamu peluk sekarang gitu. Karena
nggak semua yang orang-orang katakan itu benar. Jadi cari tempat yang benar-benar kamu bisa belajar, cari orang-orang yang tepat gitu. Jadi selalu usahakan untuk belajar dimanapun tempat-tempat yang memang sesuai dengan syariat Islam ya gitu. Jadi aku selalu berpedoman, aku menjalankan agama Islam ya sesuai dengan syariat, sesuai dengan pedoman yang ada di Al-Quran, sesuai dengan as-sunnah yang Rasulullah ajarkan gitu. Jadi aku nggak mau lihat oknum-oknum gitu. Jadi walaupun misalnya aku tetap punya guru, punya teman-teman yang sudah mengerti, tapi aku tetap balik lagi ke sunnah dan Al-Qurannya itu sendiri gitu. Sejujurnya aku belum memahami 100% ya, tapi di sini aku masih banyak belajar. Aku mau 100% mau jadi Islam yang kafah gitu, mau menjadi Islam yang benar-benar menjalankan syariatnya gitu. Jadi memang perlu belajar, kita memang perlu guru, memang perlu, kita harus memahami lah gitu. Istilahnya kalau kita mau jadi dokter, ya kita harus belajar dokter itu dari nol gitu. Jadi aku ngerasa ya aku mau jadi seorang muslim, ya aku harus belajar muslim dari nol gitu. Jadi ilmu Allah itu luas, bertebaran di mana-mana. Kita selalu berikhtiar aja untuk mencari. Jadi insya Allah kalau emang Allah ridho dengan apa yang aku lakuin sekarang, insya Allah, ya Allah semoga aku jadi Islam yang kafah gitu. Islam yang dirahmati sama Allah gitu, Islam yang Allah ridhoi apapun yang aku jalanin dan teman-teman jalanin gitu. Jadi semoga apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang kita pelajari sekarang, itu semua membawa kita pada keyakinan kita itu semakin mantap 100% gitu. Dari aku pribadi, untuk teman-teman semuanya, kita kan diciptakan sama Allah itu untuk beribadah, hanya beribadah gitu kan. Jadi gimana cara kita beribadah dengan baik, misalnya kita sholat itu bagaimana yang baik gitu, cara-cara bacanya kita harus belajar gitu. Kita harus cari tempat, kita harus cari teman gitu, kita harus memfilter teman kita gitu, yang bisa membawa kita dalam kebaikan, yang bisa menambah ilmu kita gitu. Jadi memang harus ada ikhtiar kita gitu, usaha kita untuk mencapai satu titik Islam yang kafah gitu ya. Kita harus memahami dulu gitu, gimana cara kita memahami, kita harus belajar, kita harus ke majelis-majelis ilmu gitu, kita harus belajar sama guru-guru yang sudah mengerti gitu, yang memang orang tersebut memiliki ilmu gitu. Jadi insya Allah kalau kita ikhtiar seperti itu, teman-teman pasti akan mengerti gitu. Jadi kita akan menjalaninya itu nggak akan jadi beban gitu. Kita harus pakai hijab, aduh beban banget ya, gue jadi nggak bisa pakai baju ini, nggak bisa pakai baju itu gitu, karena harus tertutup apa segala macam gitu. Coba teman balik, maksudnya balik, kenapa kita harus dianjurkan untuk berhijab gitu, jadi kenapa kita harus berpuasa gitu. Jadi dibalik aja, jadi jangan sampai segala aturan itu menjadi beban untuk kita, tapi manfaatnya apa untuk kita gitu. Jadi kita harus cari tahu gitu. Kita harus rajin untuk belajar, untuk cari tahu, untuk apa ya, istilahnya untuk mencari apa yang baik untuk kita gitu. Jadi apapun yang kita lakuin sekarang di dunia itu akan membawa kita ke akhirat kelak. Jadi jangan sampai kita terlena pada satu titik ini, kita nggak menjalankan syariat tuh dari Allah gitu ya. Maksudnya cuma gara-gara kita nggak hijab, karena ada satu ajaran maksudnya kayak kalau kita nggak berhijab, kita nggak akan bisa mencium bau surga sejauh apapun itu gitu kan. Karena nauzubillah ya, maksudnya sedrastis itu, sesadis itu menurut aku ya, ini kata-kata aku gitu, sadis banget tuh gitu kalau kita nggak berhijab gitu. Jadi jangan sampai kita terlena, jadi jangan sampai kita mengabaikan nanti dulu lah gitu, gue masih muda gitu, gue masih mau cari jodoh gitu, nanti kalau misalnya gue berhijab gue nggak dapet jodoh sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Karena apapun yang udah dititipin sama kita, itu yang terbaik buat kita. Gimana caranya kita mendapatkan yang terbaik, ya kita harus dekat sama yang menciptakan kita gitu. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa, walaupun dunia ini memang kejam ya, maksudnya ujiannya luar biasa gitu. Tapi teman selalu balik lagi, teman-teman itu punya Allah gitu, dan hanya dia yang bisa memberikan solusi untuk teman-teman gitu. Jadi apapun yang teman-teman bergumul saat ini gitu, coba deh sujud gitu.
coba deh ngadu sama Allah gitu, pasti Allah kasih jalan gitu. Apapun yang mungkin diharapkan, apapun yang impikan, semuanya itu kalau memang itu terbaik untuk kita, pasti Allah kasih. Kalau misalnya belum dikasih sama Allah, ya itu berarti belum terbaik untuk kita gitu. Jadi balik lagi, ya udahlah, Allah gitu. Jadi semuanya itu hanya untuk Allah sih gitu. Yang aku harapkan untuk aku pribadi, ya ini logis aja ya. Maksudnya kenapa aku memilih Islam? Karena begitu aku buka Quran, ya Masya Allah gitu, ya Allah ini ternyata ini ya untuk ganjaran untuk selain orang muslim gitu. Ya aku jujur aja, aku takut gitu, aku nggak mau masuk neraka gitu kan, karena aku masak aja kesenggol api itu sakit gitu loh, sampai melepuh, gimana tubuh aku benar-benar dibakar gitu. Jadi aku nggak mau. Jadi semoga apa yang aku pilih saat ini Allah ridho, Allah kasih kelancaran untuk aku, untuk jalanin, terus untuk untuk aku beribadah sama Allah, Allah kasih kemudahan gitu, Allah kasih jalan untuk aku bertemu dengan orang-orang yang soleh dan soleha, supaya aku bisa mendapat syafaat dari mereka juga gitu. Semoga mereka juga menjadi kekuatan aku untuk jalanin hidup yang harus aku kejalani sampai nanti gitu ya, sampai aku tutup mata gitu. Semoga apa yang aku peluk saat ini menjadi pedoman hidup untuk aku, yang ternyata Allah, ya ini agama Allah gitu, agama Allah cuma satu gitu. Jadi semoga apa yang aku jalani sekarang, yang udah aku infokan ke keluarga aku, ya insya Allah mereka juga menjadi keluarga yang baik gitu. Untuk aku dan keluarga juga. Jadi aku juga minta doanya dari teman-teman semua. Orang-orang yang udah berkontribusi itu mungkin aku juga belum begitu banyak gitu, karena Allah kirim mereka untuk aku belajar, untuk aku memahami Islam dengan baik dan benar tentunya ya gitu. Ada Umi Ica gitu, keluarga Umi Ica, ada Abi Rio, ada Sheila yang ngajarin aku ngaji gitu, ada Valen anaknya Umi Ica, ada teman-teman aku yang sekarang juga aku temukan di komunitas baru gitu. Aku berterima kasih sama kalian, karena tanpa kalian aku mungkin sudah balik lagi ke server sebelumnya gitu ya, sudah login lagi ke yang sebelumnya gitu. Jadi tanpa kalian, tanpa kasih sayang kalian, aku ngerasa aku nggak akan kuat gitu, nggak akan kuat untuk jalanin ke depannya gitu. Terima kasih teman-teman semua.